Jadi sekarang ini kan orang tua pada ini ya, pada gitu-gitu amat soal anak menghafalkan Quran, dimasukkan ke pondok tahfidz, pondok hafalan Quran, sekolah tahfidz gitu. Nah ini sebenarnya kan kebetulan anak saya itu kan, kalau di sini saya pasrahi urusan menjadi ustadznya orang yang menghafal Quran. Kebetulan anak saya kan juga seorang hafidz nasional kan gitu. Muridnya juga ada yang juara internasional, udah 2 kali malah juara internasional. Nah ini anak saya itu cerita, kalau dia kan juga biasanya menjadi juri untuk lomba-lomba tahfidz itu, terutama di tingkat provinsi gitu ya, di DIY. Dia itu cerita ya, kebanyakan yang tahfidz itu dalam tanda petik itu ikut aliran yang enggak itu loh. Saya jadi ingat tadi baru aja nonton peringatan salah seorang ustadz doktor dari Kairo itu. Ya ISIS itu juga kebanyakan anggota ISIS itu hafal Quran. Dan mereka kan nggak usah tanya bagaimana kekejamannya terhadap umat Islam. Dan Kiai Said Agha Sirah, ketua PBNU kan mengungkapkan juga bahwa di Mesir itu terbukti lewat drone yang jatuh punya ISIS itu ternyata afiliasi ISIS itu kan ke Israel kan. Jadi itu kan memang proyek untuk merusak umat Islam dengan meradikalisasi cara beragama kan gitu. Nah, sekarang ini kadang-kadang seperti kembali ke cerita anak saya tadi itu, kalau dia sedang jadi juri untuk lomba tahfidz di tingkat provinsi DIY atau bahkan di tingkat kabupaten gitu, ya kebanyakan pesertanya itu yang memang dari pesantren-pesantren yang dalam tanda petik itu ya radikal kan gitu. Saya jadi ingat dulu itu ibu saya itu cerita bahwa ibu saya kan ayahnya itu seorang kiai, namanya Kiai Sang itu, Mbah Kiai Sang itu, dari Melangi, dari dusun Melangi, Gampeng, Sleman, tinggal di Wonokromo. Itu ya kira-kira generasi dengan Mbah Munawir Kerapia, pendiri pondok pesantren Kerapia, Mbah Dalhar Watu Congol. Kebetulan keduanya itu, kalau kakek saya manggilnya itu Om, Pak Le gitu. Kakek saya itu dulu melarang anak-anaknya, melarang santrinya untuk menghafal Quran sebelum memahami ajaran Islam dengan benar, terutama syariat dan tasawuf kan itu. Kalau sudah paham benar baru boleh menghafalkan Quran. Ini di antara guru-guru saya juga begitu. Misalnya almarhum Kiai Haji Abdul Muhid Pak Duhid Al-Fitrah Jajaran itu juga istri beliau itu mulai menghafal setelah oleh beliau itu dinyatakan memahami ilmu syariat dan ilmu tasawuf dengan cukup itu, baru menghafalkan Quran mungkin pada usia 50 tahun gitu. Jadi sehingga hafalan Qurannya itu sesuai dengan perilaku keseharian gitu. Hafalan Qurannya itu sesuai dengan cara berpikir yang moderat gitu, yang ahlu sunnah wal jamaah gitu. Karena kan Al-Quran itu kan firman Allah, jadi tidak mudah untuk memahaminya, apalagi cuma memahami dari teks terjemahan, ya kacau balau nanti kan gitu. Dan saya juga jadi ingat, memang Rasulullah itu ada 2 sisi kan untuk orang hafal Quran itu. Di satu sisi Rasulullah memberikan kabar gembira, orang yang hafal Quran itu di akhirat nanti bisa menolong, memberi syafaat kepada orang yang harusnya masuk neraka sampai sejauh mata memandang. Artinya itu tak terbatas gitu kan, saking banyaknya gitu. Tapi di satu sisi Rasulullah juga bersabda, ini hadisnya sudah terkenal lah di kalangan anak-anak pesantren gitu, anak-anak MTS aja udah pasti pernah baca itu, anak-anak sanawiyah, bahwa yang pertama kali masuk neraka itu ya juga orang hafal Quran. Orang hafal Quran yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, yang memahami Al-Quran sepotong-sepotong. Jangan lupa juga yang membunuh Sayyidina Ali, yang membunuh Sayyidina Ali itu Ibnul Mujam itu
Itu kan juga seorang hafid, orang yang hafal Quran, orang yang tahajud, orang yang keningnya menghitam, orang yang jenggotnya dan membunuh Sayyidina Ali juga dengan atas nama agama. Jadi Sayyidina Ali dia anggap kafir. Bayangkan itu, Sayyidina Ali dikafirkan itu. Kurang apa Sayyidina Ali itu? Orang yang mula-mula masuk Islam, apa itu anak angkatnya Rasulullah, menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Itu aja dikafirkan. Dan itu oleh orang yang hafal Quran. Jadi jangan asal anak kita, oh ini masuk tahfidz, ini hafalannya sekian-sekian. Ya lihatlah siapa gurunya, siapa sanad Qurannya bagaimana. Jangan-jangan menginduknya ke Salafi Wahabi, jangan-jangan menginduknya ke ISIS tadi. Gitu loh. Jadi gimana ya? Ya saya hanya memberikan peringatan gitu. Hati-hati dengan pesantren tahfidz, hati-hati dengan kelas tahfidz. Lihat dong itu afiliasinya kemana gitu loh. Saya hanya selalu memberikan jaminan cuma 2 aja. Yang pasti aman, yang lain belum tentu aman. Bisa aman, bisa tidak. Yang pasti aman itu berafiliasi dengan NU atau berafiliasi dengan Muhammadiyah. Atau kalau di antara NU dan Muhammadiyah itu kan nanti ada yang masuk NU, ada yang masuk Muhammadiyah, yaitu yang berafiliasi kepada Habib-Habib dari Yaman. Gitu, Habib-Habib dari Yaman yang masyhur tidak Syiah, tidak ini. Benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kayak jamaahnya misalnya Habib Mundir Al-Musawa kalau di Indonesia almarhum kan itu, atau Habib Umar Al-Hafidh yang sering datang ke Indonesia itu. Yang lain-lain tuh kebanyakan di Indonesia itu saya tengarai itu masuknya ke situ gitu, masuknya ke yang aliran yang enggak itu Salafi Wahabi itu. Bahkan kan juga beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ya ada kelas tahfidz, ada pondok tahfidz di mana itu, di Jawa Barat atau mana itu, yang ngajari enggak juga, ngajari tentang fundamentalisme beragama. Fundamentalisme beragama itu kalau benar itu bagus. Masalahnya fundamentalisme beragama dalam konteks hari ini di Indonesia itu adalah pemahaman agama yang sepotong-sepotong, yang diarahkan ke politik, yang diarahkan untuk membuat kekacauan kan gitu, untuk membuat kekisruhan kayak sekarang terjadi di Suriah, di Irak, di Mesir, di mana-mana itu perang nggak habis-habisnya itu. Gitu loh. Jadi ini harus benar-benar diwaspadai dan kita berharap negara untuk lebih tegas di dalam menertibkan hal-hal seperti ini. Karena ini taruhannya adalah bangsa dan negara, kedamaian, perdamaian bangsa dan negara. Oke, gitu aja. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد